Babe Cabita meninggal dunia. Baru kita dapat kabar duka kemarin ya, tanggal 9 April 2024, di mana seorang komedian yang menurut gua sangat-sangat cerdas dan benar-benar menghibur banget, asal Medan, yang dimana dia itu sangat dikagumi banyak orang gitu kan, dan juga sangat disayangi juga oleh banyak orang gitu coy. Salah satu juga komedian yang menurut gua suka banget gitu ya, bisa dibilang komedian favorit gua gitu ya. Ini meninggal dunia kemarin karena ada penyakit misterius yang dibilang penyakit langka, yaitu anemia aplastik. Nah, sekarang kita akan sedikit ngebahas kronologinya dan apa itu penyakit anemia aplastik dan bagaimana reaksi-reaksi sahabatnya terhadap meninggalnya si Babe Cabita tersebut gitu. Disclaimer dulu ya sebelum kita ke pembahasannya, gue pengen bilang gue turut berduka cita terhadap keluarga-keluarga yang ditinggalkan juga. Semoga bersabar ya, dapat tabah dan juga dapat mendoakan terus almarhum supaya bahagia terus lah di sisi Allah di sana gitu. Oke, kita langsung aja untuk ke pembahasan, men. Kita intro dulu ya. Oke men, jadi kali ini kita bakalan coba untuk bahas ya berita duka yang menurut gue dapat beritanya aja gue udah sedih banget. Jadi tadi siang tuh gue baru bangun tidur, gue ngecek HP. Lah kenapa ini gitu kan, gue ngeliat tuh postingan-postingan dari Raditya Dika, Kemal Palevi, itu tuh bener-bener semuanya mengucapkan berita duka terhadap Babe Cabita gitu. Jadi di sini gue sampai kaget lah gitu ya, karena yang gue tahu ya cuy, memang Babe Cabita ini udah sakit-sakitan tuh dari kalau nggak salah gue 2 tahun yang lalu, jadi udah lama juga ya. Dan di situ juga gue ngeliat transformasi dia, di mana dia dari gendut sampai akhirnya udah lumayan kurus. Nah itu ternyata gara-gara penyakit ini. Kita bakal langsung aja lihat kronologinya bagaimana. Kita bakal coba untuk baca bareng-bareng cuy. Langsung aja kita ke kronologi cuy. Let's go. Nah di sini udah dijelaskan ya cuy. Beliau itu sakit sejak Juni 2023. Menurut keterangan dokter, beliau mengalami penyakit kelainan darah yang tidak lazim, namanya anemia aplastik. Nah di sini dibilang memang sejak Juni 2023, tapi yang gue lihat juga Babe Cabita ini udah mulai ngurusin badannya, ibaratnya kayak diet gitu tuh dari tahun 2022. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau kita cek Instagramnya Babe Cabita, nah di sini bisa kalian lihat ya, ini 70 minggu yang lalu. 70 minggu yang lalu itu kalau nggak salah gue ya hampir 2 tahun yang lalu gitu ya cuy. Itu dari tahun 2022. Itu memang dia udah lumayan mengurus lah badannya gitu. Lo bisa lihat sendiri itu ya. Memang katanya dia itu diet katanya ya. Itu kalian bisa lihat tuh udah mulai kurus banget ya. Dari yang awalnya gendut udah mulai berkurang lah gitu lemaknya gitu kan. Nah di sini juga dibilang nih, pangling banget bang, apakah antum tambah mengecil katanya. Jadi bisa dibilang Babe Cabita ini udah mulai diet itu dari tahun 2022. Pada saat dia umroh itu dia udah mulai mengecil lah badannya kayak gitu. Jadi gue lumayan kaget juga sih ngedengerinnya pada saat awal-awal dia diet itu ya. Karena kenapa dia diet gitu, karena yang gue tahu memang ya dia komedian dengan identik banget gitu ya, kribo dan badan yang ya gendut lah, ibaratnya kayak berisi lah gitu ya cuy. Tapi kenapa tiba-tiba dia ngurusin badan itu yang menurut gue agak aneh gitu pada saat itu gitu. Setelah gue baca juga dari kronologinya ya, memang dia itu katanya mengalami anemia aplastik. Nah itu penyakit darah yang bisa dibilang lumayan langka gitu. Jadi saya bisa bilang Babe menjalani pengobatan pertama di RS Jakarta ya pada November 2023. Beberapa minggu di sana kami memindahkannya ke rumah sakit Sunway Medical Center di Kuala Lumpur. Berarti dari Jakarta Babe itu sempat ke Kuala Lumpur. Setelah di Kuala Lumpur sampai Januari Babe itu dipulangkan lagi. Kenapa? Karena bisa dibilang sudah membaik gitu ya, sudah hampir sembuh lah gitu. Tapi setelah itu dia pergi umroh gitu ya men. Jadi Februarinya setelah balik dari Kuala Lumpur pergi umroh bareng keluarganya lagi, dan setelah dari umroh itulah mulai menurun lagi kondisi tubuhnya kayak gitu coy. Nah di sini gue pengen kasih lihat kalian ada sebuah video yang menurut gue ini ngena banget ya. Ini pada saat dia lagi di rumah sakit. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Kenapa bang? Suntuk ya? Udah bersih kolongnya, hidrolik ini boy. Bersih lah. Cuci kolong. Iya, abang sebenarnya sakit apa sih bang? Suntuk kali aku, udah 14 hari aku di sini. Genap 14 hari, 2 minggu. Dia masih sakit juga, masih sempet-sempetnya komedi ya, masih sempet-sempetnya ngelucu gitu. Makanya kenapa gue bilang kehilangan banget ya. Gue sedih banget juga dengernya ya cuy. Maksudnya komedian yang menurut gue lucu banget gitu. Goks. Sempet-sempetnya ngomong goks sih bang, ya Allah. 14 hari dia suntuk di sana, dia sempet-sempetnya ngomong goks gitu. Sumpah ini orang komedian asli coy, asli nggak bohong. Dokter sakitnya apa sebenarnya bang ini? Awal mulanya DBD, demam berdarah. Terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain. Karena trombosit aku turun terus, darah aku turun, terus darah putih turun, semua turun katanya. Nah terus? Akhirnya diambil lah namanya itu apa namanya? Sumsum. Apa namanya istilahnya? BMP. Pengambilan sumsum tulang belakang. Kayak diambil sumsum
Dari ekor aku tuh disedot kayak mau ngambil sumsum. Kau makan kambing otak monyet, kau pernah makan otak? Bang Babe ini ya, itu bener-bener komedian pure coy, asli. Maksudnya lagi sakit juga tuh dia komedinya jalan terus gitu. Gak mau dikasihani memang maksud gue. Otak monyet kan? Pernah lah ya. Sumsumnya kan katanya tuh pakai sedotan gede. Ini juga pakai sedotan gede, ditusuk aku dari belakang, di apa? Tarik, ambil sumsum aku, dibius. Aduh. Dapatlah keluar hasilnya. Oh gitu. Apa penyakitnya? Ternyata penyakit aku cukup langka dan unik. Ya Allah. Nama penyakitnya anemia aplastik. Oh. Oke. Harus dioperasi plastik. Gak, jadinya gue terhibur gini ya. Padahal kan niatnya pengen berduka ya. Maksud gue pengen ketawa juga salah gitu kan maksud gue. Jelek sih abang. Bukan itu. Kok kira muka aku didor ulang plastik. Plastik tuh maksudnya intinya imun aku itu menyerang darah merah, darah putih, darah biru semua dimakan sama dia. Darah biru. Jadi dia makanin darah-darah aku. Oke. Makanya dia kanibal ini sebenarnya. Imun abang nyerang tubuh abang sendiri. Betul. Imun tubuh aja benci ya sama abang. Nggak kesana dong arahnya bang, ya Allah. Almarhum ini benar-benar bikin senang ya, bikin terhibur ya terus kita. Obat yang aku minum untuk menekan imun aku supaya dia tidak agresif lah, tidak kanibal. Biar jina, biar sayang sama diri aku. Terus ini bang, kerjaan gimana? Abang kan jadi nggak bisa kerja nih sementara. Ya itu gimana tuh kerjaan tuh? Ya namanya kerjaan ya nggak bisa. Cuman kan untungnya aku kan apa ya? Babe Hamka. Oh. Jadi memang pengusaha tua. Hamka kan udah agak tua kan? Agak tua punya jalan tol. Abang punya pengusaha apa? tua. Babe Hamka. Ini bener-bener coy. Maksud gue gini ya, gue jelasin. Orang kalau misalnya dia meninggal dengan kebencian ya, maksudnya orang-orang pada benci sama dia, udah pasti nggak akan meninggalkan video-video yang bikin orang terhibur kayak gini gitu. Maksud gue ini membuktikan bahwasannya Babe ini semasa hidupnya itu benar-benar menghibur orang. Makanya gue berharap banget ya dengan doa-doa kita, semoga beliau ya almarhum itu di sisi Allah gitu diterima insya Allah, dan juga di alam sana bisa nemu kebahagiaan lah gitu. Dia meninggal sebelum lebaran ya, dan semoga aja Babe Cabita ini lebarannya tuh di akhirat gitu. Jadi bareng sama malaikat, bareng sama Allah, udah langsung bareng sama orang-orang yang ada di sana gitu. Semoga aja Babe ini diberikan ketenangan lah di alam sana gitu kan, karena dia orang baik coy, dia orang yang benar-benar baik. Nah kita udah siap nih ya, kita udah beres nih ngeliat video yang ini. Nah lanjut, ada video yang menurut gua ini nasihat dari Bang Babe juga buat kita semua nih. Dengar baik-baik ya kalian semua yang gak jaga kesehatan gitu kan. Ya sebenarnya ke gua sih, bukan ke kalian. Kita tonton baik-baik ya coy, dengar baik-baik nih. Udah sembuh bang? Udah dong. Makanya harus lanjut olahraga. Alhamdulillah udah seminggu lebih aku keluar dari rumah sakit. Saat di rumah sakit aku sempat mikir kalau sebentar lagi aku bakal mati. Dari situ aku sadar, daripada aku takut mati, lebih baik aku mempersiapkan kematian. Dengan cara menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Karena setiap orang bakal mati dan gak tahu kapan. Aku juga jadi tahu betapa berharganya nikmat sehat. Dulu aku pikir rezeki itu ya duit. Ternyata sehat jauh lebih berharga. Sekarang aku sadar betapa pentingnya menjaga apa yang dimakan, menjaga jam tidur, menjaga berat badan, dan olahraga. Kalau kalian nungguin hia di konten ini, maaf, kali ini nggak ada. Aku cuma mau bilang, mari kita hidup sehat. Babe orang baik, Babe orang baik, Babe orang yang sangat baik. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya gue mendoakan Bang Babe Cabita
bisa tenang di sana. Dia udah diangkat total penyakitnya, udah sembuh total sekarang Bang Babe, udah nggak ngerasain sakit lagi, udah lepas dari semua rasa sakit. Jadi sama-sama ya kita bantu doa ya buat almarhum, semoga bisa tenang di sana. Gue cuma bisa berdoa kayak gitu ya cuy. Dan buat keluarga yang ditinggalkan gue bilang sekali lagi, semoga dapat tabah, semoga bisa tenang, semoga bisa sabar menghadapi cobaan ini kayak gitu sih. Dan di sini juga gue sempat lihat ya ada tangisan mendalam dari Pras saat berada di rumah duka Babe Cabita nih coy. Ini bisa lihat ya. Seorang sahabatnya Babe lah bisa dibilang gitu kan. Jadi ya lu bisa lihat lah sahabat-sahabatnya Babe di sini ya. Teman-temannya Babe itu memang banyak gitu. Makanya gue bilang Babe ini orang yang disayang sama teman-temannya, sama sahabatnya tuh. Lihat tuh ada siapa nih, gue lupa lagi namanya. Ya pokoknya orang Sulawesi ya masalah gue ini. Ada Arif Brata. Terus ada Oki Rangga dan katanya juga ada Oris Bokir nih. Nah, ada Oris Bokir juga di sini. Makanya gue bilang sekelas Babe ini sampai banyak banget kan teman-teman seperjuangannya yang datang, berarti emang dia orang baik cuy. Memang orang yang disayang sama teman-temannya sendiri gitu. Ya intinya gitu ya cuy. Gue nggak bisa ngomong banyak soalnya gue aja itu takut gitu. Maksudnya ngomong apa lagi gue tuh udah terbata-bata soalnya ya saking gue ngerasa kehilangan juga meskipun gue nggak pernah jumpa sama Babe gitu kan. Tapi ya kayak gitu. Nah kalau kalian pengen tahu kronologi tadi gue udah jelasin. Intinya dia tuh penyakitnya penyakit langka ya anemia aplastik itu. Jadi yang gue lihat juga dari SG-nya itu, dari highlightnya itu, intinya Bang Babe ini pada saat penyembuhan itu bener-bener mengkonsumsi banyak darah lah segala macem lah. Terus kalau salah gue tuh tubuhnya tuh sering ada memar-memar. Jadi itu mungkin salah satu ciri-ciri penyakit anemia aplastik ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin ngalamin DBD misalnya demam berdarah gitu kan, cepet-cepet ditanggapi lah soalnya takutnya ada penyakit-penyakit lain gitu kan yang ternyata ikut serta dalam penyakit tersebut gitu. Kayak Bang Babe ini kan awalnya didiagnosa itu penyakitnya DBD gitu, dan ternyata setelah itu ada penyakit lain gitu ya Cie. Mungkin segitu aja video dari gue. Semoga sekali gue bilang semoga almarhum diberikan ketenangan di sana. Semoga keluarganya juga diberikan kesabaran, ketabahan untuk menjalani hidup ke depannya. Yang gue sedihnya itu adalah anak-anaknya masih kecil-kecil coy. Itu yang menurut gue sedih banget lah, karena anak-anaknya masih kecil-kecil tapi udah ditinggal bapaknya. Gue tahu banget pasti istrinya Babe adalah orang yang kuat ya, si Fatih kalau salah gue namanya Fatih gitu, adalah orang yang kuat. Semoga aja bisa tabah dan semoga bisa survive lagi setelah ditinggalkan Babe gitu. Ya intinya kayak gitu coy kronologinya. Sekali gue bilang anemia aplastik itu lu penyakit yang lumayan bahaya. Jadi jaga kesehatan kalian seperti yang dibilang sama Babe tadi. Kesehatan tuh lebih penting daripada uang. Jadi jaga kesehatan, jaga makanan juga, pola makan, pola tidur segala macam tuh dijaga coy. Jadi jangan sembarangan lah ibaratnya gitu ya buat kalian semua nih, dan gua juga ya jaga kesehatan baik-baik coy ya. Gua berdoa semoga kalian juga diberikan kesehatan gitu ya. Dan sekali gue bilang selamat hari raya Idul Fitri ya buat besok, karena gue yakin nih up kan bakal di hari raya gitu kan. Jadi selamat hari raya Idul Fitri buat kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin kalau gue punya salah, gue punya hilap-hilap kata gue segala macem, tolong dimaafkan. Semoga kita semua kembali suci di bulan yang suci ini ya. Makasih guys, kita juga jangan lupa subscribe dan see you next video and bye bye.